Ucapannya sekata dua kata itu penuh dengan makna. Jadi tidak semuanya itu harus digamblangkan, diterangkan secara gamblang. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tayangan kali ini kita bahas tentang mencari guru spiritual yang tepat supaya tidak tersesat nggih. Monggo disimak dulur, barangkali panjenengan pernah bertanya dalam kolom komentar dan saya belum sempat menjawabnya, maka saya akan terangkan dalam video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, sebelum mencari guru itu harus bisa membedakan nggih, guru spiritual dengan guru supranatural. Kalau spiritual itu istilah yang menggambarkan kedekatan dengan Tuhan dan bersifat kejiwaan atau batiniah. Nah, ini konsepnya tentang pengendalian diri ya, pengolahan di dalam diri dalam kehidupan sehari-hari, meliputi perbuatan, pikiran, perkataan, pengenalan, dan mengenal kekuatan-kekuatan gaib dan wujud-wujud yang tak kasat mata dan berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan supranatural itu segala sesuatu yang berhubungan di luar nalar atau melampaui daya nalar manusia pada umumnya. Di mana supranatural itu konsepnya mencakup hal-hal yang berhubungan dengan ilmu gaib, seperti kebal bacok misalnya, kemudian teluh, kemudian pengasihan, pelet dan lain sebagainya. Jadi kalau supranatural itu belum tentu spiritual, tapi kalau spiritual itu bisa mengarah pada supranatural. Jadi Anda ini mau cari guru yang apa, nggih? Yang supranatural atau yang spiritual? Kalau supranatural itu nyarinya ke paranormal, sedangkan kalau spiritual itu guru yang mengarahkan kita untuk nyambung rasa kepada Tuhan, di mana tidak bersifat keduniawian. Spiritual itu diibaratkan seperti ini dulur. Misalkan gula, Anda melihat gula itu rasanya manis, tapi bukan katanya, Anda sendiri yang merasakannya. Jadi Anda tahu persis bahwa gula itu memang rasanya manis, bukan dari katanya tapi dari rasanya. Nah, spiritual itu mengenai pemahaman, paham benar, Anda tahu wujud dan rasanya. Sedangkan kalau supranatural itu belum tentu Anda tahu rasanya, tapi Anda bisa mempergunakannya. Jadi gula bisa dijadikan kopi, dijadikan teh ya, dicampur dengan kopi dan teh tanpa Anda merasakannya, tapi Anda bisa menggunakannya. Tapi kalau spiritual itu Anda tahu rasanya, bentuknya, dan apa yang ada di gula tersebut. Nah, itu beda nih dulur. Jadi di sini kalau Anda mempelajari ilmu spiritual itu mengenai pemahaman yang benar-benar Anda rasakan, bukan berdasarkan dari katanya, tapi memang Anda merasakannya. Nah, lalu bagaimana caranya menemukan guru spiritual yang tepat supaya tidak tersesat? Karena di zaman sekarang ini dulur, banyak sekali yang mengaku-ngaku guru, banyak sekali yang membuka pendidikan atau sekolah yang berbasis spiritual ya. Nah, kadang-kadang begini dulur, kalau salah langkah, salah memilih itu akan membentuk karakter kita, di mana kadang kalau kita sudah meyakini pada satu hal akan menutup mata pada banyak hal. Nah, pentingnya dulur untuk mencari guru spiritual yang tepat itu supaya kita tidak salah langkah, tidak salah jalan dan tidak menyesal di kemudian harinya. Karena kalau sudah salah memilih itu akan membentuk kepribadian dan karakter Anda. Nah, bagaimana supaya menemukan guru yang tepat?
tidak sesat, tidak salah langkah, sesuai dengan yang Anda harapkan. Yang pertama, dulur, itu lakukan tirakat dulu sebelum menemuinya atau menemukannya. Libatkan Tuhan dalam pencarian Anda. Dimana di situ ketika Anda meminta langsung kepada Tuhan, maka nanti jawabannya itu berupa feeling atau kemantapan hati. Kalau memang Anda cocok dengan guru tersebut, maka akan lanjut dimudahkan jalannya. Tapi kalau tidak cocok, itu nanti ada saja halangannya supaya tidak jadi. Dan untuk masa pencarian ini sebaiknya Anda juga bersabar dulur, karena jawaban itu tidak mesti sehari 2 hari, butuh waktu karena kemantapan hati lek srek tenan tekanono, lek gum srek tenan jangan dulu. Kemudian yang kedua itu bacakan doa ya. Mungkin bagi yang muslim itu bisa dikirimi Al-Fatihah, sebut namanya. Tapi untuk yang beragama lain bisa menggunakan tata cara Anda dengan tetap menyebut namanya yang Anda hendaki ya. Mungkin Anda direkomendasikan guru ini ya, itu Anda kirimi doa, sebut namanya. Tapi kalau misalkan Anda sudah menyebut namanya kok tidak ada kemantapan hati, maka mungkin bukan itu dulur. Mungkin saja levelnya sudah tinggi, jadi mungkin Anda akan diarahkan ke yang bawah dulu. Jadi guru itu ada tingkatannya dulur. Dan juga biasanya kalau guru itu memang tepat untuk Anda, itu maka akan ada yang namanya nyambung ya, atau terkontak, dimana ketika Anda menemuinya, si guru pun juga sudah terasa ada ikatan batinnya, merasa seperti dicari, siapa yang mencariku. Nah, di situ akan terasa, akan selalu dipertemukan di waktu yang tepat dan juga dipermudahkan. Kemudian yang ketiga, amati adabnya. Apakah ucapan dan perilakunya itu sama? Lihat dulur, apakah beliau melaksanakan apa yang diajarkan dalam hal moralitas dan kehidupannya sehari-hari. Kemudian bisa diamati dulur, kalau menolong itu ikhlas, tidak menarik harga pada siapapun, dan juga tidak menggantungkan makannya dari muridnya, dalam arti tidak mencari makan dari muridnya. Karena gini dulur, seorang guru yang benar-benar spiritual itu sudah tidak keduniawian, rezekinya sudah dijamin oleh Tuhan, dimana gelem obah mesti mamah. Jadi apapun muridnya itu pasti diterimanya, tidak berdasarkan harta bendanya. Jadi kalau Anda merasa harus membayar sekian, saya rasa itu bukan guru spiritual, bukan yang sejatinya. Beda dengan guru pengetahuan lain dulur, mungkin guru bidang mata pelajaran tertentu atau guru yang lainnya itu memang menggunakan tarif karena memang mata pencahariannya. Tapi kalau guru spiritual itu mendekatkan dan mengenalkan diri Anda serta Tuhan, jadi tidak dijadikan sebagai mata pencaharian, di mana misinya hanya mengharap keridhaan dari Tuhannya. Jadi tidak ada ilmu yang diperjualbelikan. Kemudian yang keempat, itu tidak promosi. Dulur, guru yang sebenarnya guru spiritual itu tidak banyak mengumbar, tidak akan mengajar jika tidak diminta, tidak akan mudah memberikan ilmu, tidak semudah yang kita bayangkan kita meminta ilmu kemudian langsung diberikan, tidak dulur. Karena merasa bertanggung jawab atas apa yang diajarkannya. Jadi yang mencari dan mengejar itu muridnya, bukan gurunya. Jadi tidak ada promosi. Kemudian yang kelima itu tidak provokatif. Hati-hati dulur, mencari guru itu yang bisa menuntun kita, yang bisa mencerahkan kita ya. Yang tidak provokatif, di mana tidak menyalahkan, tidak gampang menghakimi, memaksa maupun menuruti dan diikuti kemauannya. Di mana mengajak padahal belum diminta, mengarahkan padahal belum diminta pendapatnya, dan mengatur ya. Contohnya, Rene lo melu aku, tak ulangi, ngene lo. Kamu harus begini, kamu harus seperti ini, itu salah, itu tidak benar, yang benar adalah saya. Nah, itu berbahaya dulur, karena merasa paling benar itu tidak benar.
ilmu hidup itu luas sekali dulur. Keikhlasan, ketulusan dan dalamnya ilmu seseorang itu memang sulit diselami ya. Yang tahu itu hanya Tuhan dan dirinya sendiri. Namun kita bisa melihat dari gelagatnya. Tapi kalau di awal-awal tentu sulit kita menilainya. Untuk itu dari awal saya menyampaikan libatkan Tuhan dalam pencarian. Kalau yang memilihkan Tuhan sendiri, Anda tidak akan salah, Anda tidak akan keliru. Dimana ketika Anda bertemu dengan guru spiritual tersebut, beliau tidak banyak berbicara, tapi sekali berbicara, Anda tenang di dalamnya, Anda merasa adem, ayem, dan apa yang menjadi wawasannya itu merasuk dalam diri Anda. Ucapannya sekata dua kata itu penuh dengan makna. Jadi tidak semuanya itu harus digamblangkan, diterangkan secara gamblang. Provokatif ini paling bahaya dulur, karena bisa mengubah kepribadian Anda di mana merasa paling benar daripada yang lainnya. Jadi kabeh itu dianggap salah, yang benar cuman dia saja. Nah, kalau pemikirannya seperti ini dan diterima murid-muridnya, maka kewabeh itu diarani kleru kabeh. Akhirnya yang ada seneng debat, seneng ngengkel, paling bener ya. Nah, yang kayak gini-gini nih yang bisa menyebabkan yang namanya perpecahan, pertengkaran, dan permusuhan. Untuk itu dulur, bijak-bijaklah memilih guru, di mana guru itu yang bisa benar-benar membimbing Anda dengan tidak menghakimi dan menyalahkan maupun merasa diri paling benar. Karena itu menyambungkan diri Anda pada Sang Pencipta. Guru spiritual yang benar gitu lur, itu tidak berani gampang menyalahkan dan menghakimi, karena sudah berpikir di mana apapun yang bergerak di dunia ini, yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak Tuhan. Tangan iki iso obah, kita bisa ngomong, itu bukan diri kita, tapi Tuhan yang menggerakkan. Tuhan yang memberi kuasanya untuk kita bisa melakukan. Jadi ketika kita menyalahkan atas apa yang belum tentu salah, itu sama dengan menentang Tuhan. Selalu ingat pesan saya ini gitu lur. Pandangan hidup dan karakter itu terbentuk dari pilihan yang diikuti. Jadi seperti apa Anda tergantung dari pilihan Anda. Di sini mungkin Anda tidak sependapat dengan penyampaian saya, tapi sejujurnya apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan yang sesuai dengan apa yang saya pelajari. Saya tidak pernah merasa paling benar, juga saya tidak pernah menyalahkan sesuatu yang mungkin saya anggap salah. Karena saya tahu semuanya terjadi dan semuanya tentu atas kehendak ilahi. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.